Halo, apa kabar Anda semua? Hari ini hari libur, tanggal merah nih, jadi hari Isra Mi'raj ya kalau nggak salah ini harinya. Jadi kita akan menemani Anda di hari libur, tapi saya tahu kalau Senin Kamis itu Bung Rocky ini biasanya naik gunung. Jadi sebelum naik gunung, hiking, kita culik sebentar ini Bung Rocky Gerung. Ya, saya mau hiking nyari wangsit di gunung. Kali-kali ada pesan-pesan khusus dari para pengasuh gunung. Ya, ini kalau soal wangsit mau wangsit ini lagi rame juga ini di media sosial tuh, Bung Rocky, ini berkaitan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Jogja ini, ke Padepokan Tari Bagong Sudiarjo. Ya, dan di situ rupanya Presiden Jokowi meninjau ada 500 orang seniman di Jogja yang divaksin. Tapi bukan vaksin itu yang jadi fokus perhatian dari netizen, yakni tariannya yang disajikan. Coba kita lihat sebentar tariannya ya, Bung Rocky ya. Oke. Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung lautan, lembah ngarai. Oke, Bung Rocky, tadi itu tariannya disebut bahwa itu Petro divaksin, begitu karya tari yang disuguhkan oleh Butet, kata Raja Caca, ini putra dari seniman Bagong Sudiarjo. Tetapi anehnya di media sosial orang juga menafsirkan berbeda. Kenapa kok Butet menyebut bahwa Pak Jokowi itu seperti Petro? Padahal kalau dalam pewayangan ini ada satu babakan cerita yang disebut Petro jadi ratu. Ini kan ini konotasinya negatif loh, Bung Rocky. Ya, negatif dalam pengertian menyindir sebetulnya kan. Dan begitu nama Butet itu udah pasti isinya sindiran tuh. Kan Butet nggak bisa kita tafsirkan lain kecuali menganggap dia adalah penyindir satire melalui karakter-karakter pewayangan itu. Jadi saya mengerti bahwa dibutuhkan penyadaran publik untuk vaksin. Tentu kita dukung vaksin karena itu adalah cara untuk mempercepat pemulihan kesehatan itu. Tapi tentu ada fasilitas. Kemarin diundanglah artis, siapa namanya itu, tokoh selebritis sebagai, saya nggak tahu dia bagian dari paguyuban Petruk atau paguyuban Bagong, siapa namanya itu, yang kemudian jadi kasus karena nggak pakai Raffi Ahmad. Ya itu. Tapi di kalangan seniman, kalau orang, saya kenal kultur seniman Jogja itu, yaitu mau nyeleneh gitu, mau ngeledek sebetulnya tuh. Ya udah, kita jangan terlalu lihat ngeledeknya, walaupun netizen lihat ngeledek, tapi kita bisa coba memahami isi pikiran dari para seniman Jogja yang berupaya untuk memberi pesan pada presiden tentang pentingnya kepemimpinan, pentingnya etika, pentingnya integritas. Dan figur Petruk selalu dalam bentuk justru ngeledek sebetulnya, tapi ada lucu-lucunya itu. Petruk jadi raja itu hal yang sebetulnya nggak pernah dibayangkan orang, tapi bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau Petruk jadi raja itu dengan seluruh kemampuan Petruk. Jadi saya dulu baca juga cerita-cerita Mahabharata itu justru dari seniman Jogja namanya Sindunata, Romo Sindu itu, yang bikin cerita versi Mahabharata yang dibukukan Anak Bajang Menggiring Angin kalau nggak salah judulnya itu. Dan itu sebetulnya bagian-bagian tertentu adalah sindiran terhadap kekuasaan tuh. Buku itu terbit pada era Orde Baru tuh. Dan kita sebetulnya ingin mencari fasilitas untuk memberi kritik dengan memanfaatkan fasilitas kebudayaan Jawa. Karena mayoritas orang Jawa, maka tentu orang menganggap Petruk jadi ratu itu lebih banyak bikin masalah daripada manfaat. Tapi bagian itu yang lucu sebetulnya, menyindir sekaligus melucu. Tapi itu khas Butet lah tuh. Ya oke. Jadi memang kalau Petruk ini kan memang dalam pewayangan tuh dia adalah punokawan gitu, dan kerjaannya memang memberi nasihat dengan cara yang lucu.
Jadi kelihatannya peran ini yang coba dilakukan oleh teman-teman di Jogja ya, karena di situ ada, saya baca ada Joko Pekik dan sebagainya, dia pernah membuat lukisan juga yang berisi sindiran juga gitu. Tapi challenge. Ya, waktu inget soal itu ya. Jadi memang ini sangat halus. Tetapi tafsirnya juga berbeda gitu, karena ketika orang melihat para penari tadi kan dilihat itu hidungnya panjang, dan biasanya kalau orang ngomong soal hidung panjang ini berkaitan dengan Pinocchio kan itu, dan majalah Tempo juga pernah kan membuat cover dengan Presiden Jokowi digambarkan dengan hidung yang panjang, dan ini membuat marah para pendukungnya Presiden Jokowi. Jadi banyak pesan yang sifatnya sublimasi gitu. Sublimasi artinya menggantikan sesuatu dalam upaya untuk tidak terlalu menghina atau macam-macam itu. Tapi bagi orang Jawa justru dengan simbol semacam itu dia sangat dalam kritiknya, sangat dalam sinismenya tuh. Buat orang Betawi ya lihat aja, wile hidungnya panjang itu. Wah, Petruk sok kasih nasihat, walaupun sebetulnya nasihatnya benar itu. Jadi seharusnya kita mau cari satu local wisdom dari peristiwa itu untuk mengingatkan istana atau kekuasaan bahwa sinisme publik itu bahkan masuk sampai ke wilayah kepekaan estetik gitu. Jadi seringkali seni memang dimaksudkan untuk memberi sindiran pada kekuasaan. Karya-karya Shakespeare juga dulu ada yang bagian parodi, satire, tragedi, tetapi selalu berhubungan dengan fasilitas kekuasaan yang disalahgunakan. Jadi seni berfungsi untuk meluruskan kembali akal sehat, batin sehat, wilayah-wilayah yang disebut kerohanian manusia yang dilupakan oleh pemimpin. Jadi saya kira Butet mau beri pesan bahwa rawatlah batin bangsa ini nih. Kalau punya ambisi, takar-takarlah ambisi. Sebab ambisi yang berlebih itu justru bisa membahayakan kehidupan bersama tuh. Mungkin nanti ada Bagong divaksin nih. Saya nggak tahu siapa yang jadi Bagong buat divaksin nih. Kita lihat aja yang mirip-mirip kelakuannya dengan Bagong, tapi dalam bentuk yang diparodikan. Padahal Bagong adalah simbol dari kesederhanaan, tapi sekaligus kebijakan-kebijakan di dalam perwayangan, atau simbol dari kerakusan karena perutnya gendut itu sekali nelan semuanya masuk ke dalam itu, bahkan bisa nelan partai politik kan. Kita nggak tahu apa sinyalnya tuh. Kita tunggu aja Butet bikin versi baru tuh. Ya, tetapi saya kira sebagai orang Jawa, orang Solo gitu, Pak Jokowi pasti paham di dalam kultur Jawa itu ada disebut dan guyon-guyon parikeno gitu, bercanda tapi kena gitu. Saya kira pesannya sampailah itu, Bung Rocky. Ya, mudah-mudahan sampai. Tapi mungkin juga Pak Jokowi menganggap bahwa ini pujian itu, karena kemampuan beliau untuk membedakan mana yang sindiran dan mana yang realitas itu makin lama makin menyusut tuh. Saya perhatikan tuh. Jadi apapun satu peristiwa kebudayaan menunjukkan bahwa kepekaan rakyat itu masih terpelihara, tumbuh gitu. Dan itu yang disebut sebagai silent oposisi gitu, oposisi yang diam-diam. Khas masyarakat Jawa yang kalau beroposisi ya diam aja. Budaya Pepe di depan istana kan itu diam nunggu raja keluar. Jadi ini sebut aja satu gaya baru di dalam upaya kita untuk mengingatkan kekuasaan. Jadi kita mengingatkan dua hal sebetulnya. Rakyat diminta pakai masker, tapi pemimpin kita minta pakai otak gitu. Jadi kalau Petruk jadi raja, jadi ratu itu harusnya otaknya cukup untuk memimpin itu, dan karakternya harus diperlihatkan sebagai pemimpin. Nah, ada semacam pesan moral dalam masyarakat Jawa. Kekuasaan itu kalau dia mulai meredup itu ditandai dengan olok-olok yang makin banyak itu. Saya nggak tahu tafsirin apa itu, tapi dulu ada buku yang ditulis oleh Sumar Said Martono, The Ideas of Power in Japanese Culture gitu kan. Konsep kekuasaan dalam masyarakat Jawa yang dia terangkan bahwa itu seperti lampu itu, kalau cahaya makin meredup maka nggak terlihat lagi siapa yang sedang memberi kritik, tiba-tiba kekuasaan jatuh gitu kan. Jadi itulah yang terjadi sebetulnya, dan mungkin ada gunanya kita
sedikit membayangkan bahwa Indonesia sebetulnya masih dihuni oleh pikiran-pikiran kebudayaan dalam rangka menerangkan politik. Jadi prinsip-prinsip Weber, Machiavellian segala macam sebetulnya udah ada di dalam sindiran perwayangan itu. Jadi kita bisa anggap bahwa Thomas Hobbes sebetulnya dulu penonton wayang itu. Machiavelli juga nonton wayang. Di dalam imajinasi kita kira-kira begitu. Karena lebih tajam kritik melalui karakter perwayangan daripada menerangkan itu melalui kritik oposisi itu. Gitu. Nah, kalau kita bicara wayang itu kan kemudian selalu ada faktor yang utama, yakni dalang. Dan itu kelihatannya pas sekali kan sekarang selalu dianalogikan semacam itu kan, bahwa ada penguasa, tapi penguasa hanya di layar panggung wayang, tapi sebenarnya tokoh yang betul-betul berkuasa itu adalah sang dalang gitu, yang menentukan hitam putihnya bagaimana wayang itu berjalan adalah para dalang-dalang itu kan gitu. Ya, dalang itu yang kita sebut dalam teori politik modern, plutokrat, oligarki, segala macam. Jadi dalang yang berupaya mengintip peluang untuk menguasai perpolitikan Indonesia termasuk ekonomi itu. Dan kita selalu mengingat bagaimana satu cerita dalam perwayangan itu bisa diperpanjang dan bisa dihentikan sesuai dengan apa yang ada di kepala dalang itu tuh. Dan orang bisa berjam-jam nonton, besok balik lagi tuh. Memanfaatkan kebudayaan untuk menganalisa politik itu hal yang udah pernah dilakukan oleh Ben Anderson, memasukkan profil-profil itu dalam upaya untuk memahami bagaimana sebetulnya kekuasaan beroperasi di dalam kebudayaan Jawa itu. Dan kita tahu bahwa orang semacam Magni Suseno juga mengerti soal-soal begituan, karena dia belajar banyak tentang ritme dan profil penguasa-penguasa Jawa itu. Nah, kita sebetulnya masih di dalam keadaan itu hari-hari ini, yaitu bersiap sebetulnya menunggu kapan pulung itu pindah. Jadi tondo-tondo semacam ini yang membuat orang merasa oke, ini ada persiapan kebudayaan untuk merayakan pindahnya pulung itu. Jadi Pak Jokowi mungkin akan kehilangan pulung karena kelakuan dari punakawan-punakawan istana tuh. Ini gara-gara Butet jadi keluar semua nih perbendaraan perpustakaan Anda tentang Jawa, culture Jawa dan kosmologi. Kalau Anda sudah bicara soal pulung ini kan Anda bicara kosmologi gitu ya. Dan bisa jadi bagi orang Jawa memang hal-hal semacam itu yang itu sangat dipercaya, dan memang berkaitan selalu kan kita ingat setiap kali ada pergantian kepemimpinan kita bicara soal Satrio Piningit dan sebagainya begitu. Dan kemudian juga soal pulung tadi. Betul, kan kosmologi Jawa itu selalu menganggap bahwa yang makrokosmos itu sebetulnya tercermin di dalam mikrokosmos itu, yaitu kekuasaan. Dan kekuasaan itu tercermin di dalam kemampuan para yang disebut penasihat istana yang ada budayawan untuk memberi sinyal pada raja kan. Jadi jaringan itu antara makrokosmos, mikrokosmos, dan intinya adalah kritik seniman, itu yang sebetulnya menandakan legitimasi kekuasaan. Jadi kita menganggap bahwa kekuasaan itu memperoleh legitimasi dari pengamatan yang paling sublim, yang paling tipis, yang paling peka dari para budayawan. Nah, kalau budayawan udah ngomong, itu pertanda bahwa politik sebetulnya ada dalam keadaan yang kritis. Kan budayawan sebetulnya hanya keluar pada saat-saat krisis gitu kan. Pesan itu yang disebut Sabda Pandito Ratu sudah tidak bisa lagi meyakinkan Kaulo Gusti itu, dan satu waktu betul-betul manunggaling Kaulo Gusti berhenti itu, dan Kaulo kemudian meminta pada alam semesta untuk menegur sang Gusti itu, dan itu yang mungkin sedang terjadi sekarang tuh. Jadi teguran kecil dari budayawan menunjukkan bahwa sang Gusti tidak lagi mempunyai kemampuan untuk memberi sabda Pandito Ratu, karena Petruk nggak mungkin kasih sabda Pandito Ratu tuh. Boleh juga gue mengerti Jawa ya. Nah, kalau kita lari ke pewayangan itu kan memang Petruk ini lengkap, ini harusnya kita bicara juga Semar bapaknya sebagai wisdom gitu ya.
Iya. Kalau Semar tuh simbol dari wisdom, sementara kalau Petro, Gareng, Bagong seperti Anda sebut tadi, dan ada lagi sebenarnya satu figur lain tapi di luar mereka namanya Togok, gitu, yang tadi Oh, si Togok. yang mulutnya lebar, perutnya besar, dan dia menelan apa saja. Dan Anda tadi menyinggung soal menelan partai. Jadi saya membaca di The Australian ini, ada berita yang cukup menarik, yang dia menandai bahwa melihat Jakarta mulai menuju ke single party. Ini menarik, disebutnya judulnya Jakarta more close to one rule party. Ya itu, jadi publik Australia juga menganggap bahwa Indonesia sebetulnya betul-betul sudah ada di tepi otoritarianisme itu, namanya moves closer to one single party itu, makin mendekat itu. Dan tentu kita menganggap bahwa kenapa Australia punya pandangan semacam itu tuh? Apakah Australia juga paham tentang redupnya lampu kekuasaan di dalam kebudayaan Jawa, dalam konsep kekuasaan Jawa tuh? Nah, Australia punya kemampuan untuk mendeteksi itu karena dia bandingkan dengan periode sebelumnya tuan. Periode SBY yang demokrasinya ditumbuhkan lalu dibatasi, hari ini dihilangkan itu. Jadi lihat paralelisasi antara visi atau analisis dari luar negeri dan analisis dari kebudayaan Jogja tuh. Kan itu yang terjadi tuh. Jadi mungkin nanti 2 minggu lagi Joko Peki bikin gambar baru itu. Challenge 4.0 itu. Karena dulu Joko Peki membuat challenge itu untuk ngeledek rejim Orde Baru yang rakus, kayak celeng, nyeruduk sana, nyeruduk sini itu, ambil nyolong sana, nyolong sini. Itu yang sebetulnya harus diperhatikan oleh lingkungan dalam istana tuh. Jadi di situ juga seniman-seniman itu ada Ashadi Sirgar yang satirnya tajam sekali kalau lagi mau ngeledek kekuasaan. Walaupun Ashadi adalah orang Medan, orang Sumatera Utara, tapi mampu untuk membaca gerak-gerik kekuasaan Jawa itu. Jadi saya membayangkan setelah mereka pulang, setelah presiden pulang ke Jakarta, itu seniman ngakak-ngakak di situ tuh. Wah, kita ledek dia tuh. Kan begitu kan, biasa masuk warung kopi gila tuh. Ngapain dia kesini? Kira-kira begitu kan? Pikiran mudah-mudahan itu bukan pikiran dasarnya, tapi kalau kita pelajari kelakuan seniman Jogja itu betul-betul tukang nyeleneh dan tukang ngejebak gitu kan, dan ya enak-enak aja sebetulnya tuh. Oke, baik. Ada seorang teman tapi mengingatkan saya tentang pulung itu berkaitan dengan apa betisnya Ken Dedes dan Ken Arok gitu. Jadi katanya pulung itu mesti melihat kenapa betis perempuan Jawa itu ditutup, tapi kalau bagian kembarnya tetap dibuka. Karena katanya pulung itu bisa dilihat dari betis seorang perempuan, terutama dalam kasus Ken Arok dan Ken Dedes. Ini menarik juga ya cerita soal ini. Ya, Ken Arok punya ambisi besar untuk menguasai Jawa itu, karena itu dia palsukan juga kan identitasnya kan. Kan Ken Arok menganggap dia titisan raja, padahal sebetulnya nggak begitu ceritanya kan. Jadi seluruh problem kekuasaan kita hari ini memang bisa difasilitasi oleh simbol-simbol perwayangan atau simbol-simbol sejarah dalam kerajaan Jawa. Jadi selalu ada jejak, orang melihat nih Pak Jokowi apakah mirip Ken Arok, tapi nanti orang berpikir ya tapi kan dia berkuasa kan, tapi kan kemudian akibatnya harus ada balas dendam untuk memastikan bahwa keris yang dititipkan oleh sang guru siapa dia, Empu Gandring itu harus menghasilkan sesuatu. Kita nggak tahu apa hasilnya sumpah Empu Gandring itu di era 4.0 sekarang ini. Oke. Bung Rocky, menarik juga nih di hari libur kita sedikit ngomongin kosmologi Jawa, dan mudah-mudahan saja itu bukan sindiran yang cukup sarkas gitu buat presiden. Jangan-jangan mereka tidak sengaja saja menampilkan vaksin Petro yang divaksin, dan netizen saja yang punya penafsiran yang macam-macam gitu. Ya, kalau ada vaksin berikut, saya mau ikut bersama dengan Ken Dedes. Kalau divaksin, vaksin Ken Dedes bukan di tangan kirinya, mungkin di betis kirinya tuh, karena supaya sesuai dengan estetika kekuasaan Jawa itu. Oke, Bung Rocky, baik, terima kasih.
Ya, sambil menunggu pulungnya jatuh ke siapa, mari ikuti saya hiking dulu ya. Betis saya tidak seindah betis Kandades pasti. Oke. Oke, bye. Yap.